Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1047. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di tanah leluhur keluarga juga di bawah terjadi keheningan yang mematikan. Namun terjadi gelombang pembunuhan yang mendebarkan. Tentunya di tanah leluhur ini terdapat hal-hal luar biasa dengan kekuatan yang luar biasa. Master Sekte, kenapa kita tidak melakukannya secara langsung dan menerobos tanah leluhur keluarga juga ini? Kata Raja Iblis Liger, dia dan yang lainnya saat ini terbang. Kali ini, seluruh pasukan diberangkatkan, karena mereka tidak hanya ingin menerobos tanah leluhur keluarga Juge, tetapi mereka juga ingin mengambil alih kekuasaan keluarga Juge dan menggabungkannya dengan wilayah keluarga King Sui untuk membentuk satu kekuatan yang sangat besar. Jangan khawatir, biarkan aku mengamatinya sebentar, kata Qin Chen. Dia berjalan di dalam takdir, memacu mata takdir, dengan hati-hati menatap dunia ini, dan menemukan banyak petunjuk, dan hatinya sedikit bermartabat, karena dunia ini lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Qin Chen, tanah leluhur keluarga juga ini luar biasa, kata Jiwuxu. Dia muncul di samping Qin Chen. Dia juga ahli formasi, dan dia berkata dengan suara yang kental setelah melihat beberapa petunjuk. Kamu juga bisa melihatnya. Qin Chen mengangguk dan menyipitkan matanya. Jika saya menebaknya dengan benar, tanah leluhur keluarga juga ini seharusnya menjadi tempat yang istimewa dan kemudian ditempati oleh keluarga Juge. Ada aura kuno yang tersisa di sini. Mengatakan ini, Qin Chen tersenyum karena berkat keluarga Juge lah dia juga menguasai jalan takdir. Dan dia memiliki warisan istana Butian, lebih sulit menghitungnya daripada mencapai langit. Selanjutnya Qin Chen mulai berjalan di antara takdir surga. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, seolah-olah dia sedang mengukur tanah. Tetapi juga seolah-olah Qin Chen sedang menghargai adat istiadat. Apakah kamu melihat Master Sekte dari Sekte 10.000 klan itu? Setelah dia sampai, dia hanya melihat-lihat. Ketika berita itu sampai ke kubu koalisi orang-orang yang ingin menaklukkan keluarga Juge di sekitar keluarga Juge, semua orang-orang itu tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Mereka mengira ketika Sekte 10.000 klan turun, mereka semua akan langsung menyerang keluarga Juge, mengobrak-abrik formasi besar keluarga Juge, dan mengambil semuanya. Akan tetapi siapa yang sangka bahwa pihak lain tidak terburu-buru sama sekali, dan pihak lain hanya mengamati dengan cermat. Selain itu, berita kedatangan Sekte 10.000 klan di wilayah surga takdir juga menimbulkan sensasi kekerasan di alam surga selatan. Banyak orang yang berkerumun, banyak dari mereka datang dari tempat lain, dan bahkan datang dari Laut Pasang Surut di luar kota Nandou. Karena semua orang tahu bahwa pertempuran ini akan berhubungan dengan masa depan alam surga selatan. Siapapun yang bisa menang akan mampu mendominasi alam surga selatan di masa depan. Dan ini terkait erat dengan semua orang di alam surga selatan. Selain itu, banyak orang yang ingin tahu betapa mengerikannya patriark yang keluar dari makam pedang itu. Sehingga itu disebut iblis besar oleh kekuatan di dekat keluarga King Sui. Dan banyak orang ingin mengetahuinya di makam pedang itu. Di tingkat jurang pemakaman pedang, apa yang terjadi di sana? Dikabarkan bahwa ada pertempuran yang bahkan menghancurkan bumi. Dan bahkan roh iblis ada di sana. Apa alasannya? Juga, di tanah makam pedang adalah area terlarang Paviliun Pedang Tongtian. Lalu, mengapa Paviliun Pedang Tongtian tiba-tiba runtuh? Banyak misteri yang perlu dipelajari dari Qin Chen agar membuat mereka tidak penasaran. Tentu saja, tidak ada yang berani memprovokasi karena takut akan dibombardir dan dibunuh. Kekuatan Sekte 10.000 klan telah terbentuk dan seluruh langit selatan sudah mengetahuinya. Saat ini sekelompok master muncul satu demi satu bersembunyi di kehampaan yang jauh. Tidak berani mendekati kapal perang Sekte 10.000 klan. Tetapi satu demi satu menyiapkan barisan pemantauan untuk mengamati di sini dan melakukan siaran langsung. Banyak dari mereka bahkan merupakan pasukan intelijen surgawi.
yang mengkhususkan diri dalam menjual semua berita dan rumor. Informasi langsung ini secara alami dapat diperoleh. Ini sangat berharga bagi mereka dan bahkan dapat diwariskan. Namun mereka menyiapkan peralatannya dan hendak melakukan observasi. Tetapi di antara sekte 10.000 klan itu nampak Raja Iblis Liger, serigala bermata perak dan yang lainnya sudah terbang dan mendekati mereka. Kecepatan Raja Iblis Liger dan yang lainnya sangat cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi sebelum pada akhirnya menyadari bahwa mereka semua telah dikepung. Seketika ekspresi setiap orang itu berubah. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh sekte 10.000 klan terhadap mereka. Semuanya, apa yang ingin kamu lakukan? Banyak orang saat ini menjadi pucat dan kaki mereka gemetar. Mereka semua berasal dari kekuatan yang sangat berpengetahuan dan secara alami mengetahui beberapa informasi. Belum lama ini, Yang Mulia racun kekacauan menyerang keluarga King Sui, leluhur keluarga Jiang dan yang lainnya yang telah menonton di pinggir lapangan dan menyebarkan berita. Kemudian mereka semua langsung dibawa masuk ke dalam penjara sebelum pada akhirnya bisa keluar jika ditebus. Selain itu, banyak kekuatan seperti keluarga Jiang hanya dapat mengandalkan keluarga King Sui dan menandatangani kontrak dengan keluarga King Sui sebelum pada akhirnya mereka bisa pergi. Dan sekarang, apakah sekte 10.000 ras akan melakukan hal yang sama terhadap mereka? Semuanya, saya benar-benar orang baik. Saya tidak punya niat buruk selain untuk mencatat sejarah dan menjadi orang yang bersinar di zamannya. Kata banyak orang itu, nampak kaki orang itu terus saja gemetar. Akan tetapi Raja Iblis Liger dan yang lainnya nampak tidak berbicara, tetapi diam-diam mengepung kerumunan, sangat tenang dan tidak bergerak. Hal ini seketika membuat banyak orang itu bertanya-tanya dan menjadi semakin takut. Dan mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh sekte 10.000 ras kepada mereka. Hahaha. Pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar yang langsung mengejutkan mereka semua. Banyak orang seketika terkejut karena tawa itu membawa momentum yang terlalu menakutkan. Tawa itu menggelegar. Segera di kejauhan beberapa orang datang. Beberapa orang itu adalah Qin Chen dan Ji Wuxu. Gawat, Iblis Qin ada di sini. Seseorang berbisik dan seketika kata-kata itu pun terdengar di telinga Qin Chen. Yah, Iblis Qin, siapa yang memberiku gelar seperti itu? Terlalu berlebihan menyebut talenta muda jenius sepertiku sebagai iblis. Kata Qin Chen, dia berkata namun dia mengerutkan kening. Dan lalu dia berjalan dengan acuh tak acuh. Seolah-olah seorang kaisar sedang berpatroli di dunia ini. Matanya tajam menyapu semua orang di lapangan seperti pisau tajam. Membuat semua orang menggigil dan jiwa mereka tampak membeku. Membuat semua orang yang ada di sana merasakan tekanan. Dan bahkan mereka hanya menundukkan kepala dan sulit bernapas. Master Sekte Qin ini adalah kesalahpahaman, kata seorang lelaki tua. Dia berkata di antara kerumunan. Apakah aku begitu menakutkan? Kata Qin Chen, dia mengerutkan kening. Dia merasa tertekan dan menepuk bahunya. Pihak lain sangat ketakutan ketika melihatnya. Semuanya jangan gugup, kata Qin Chen seraya melambaikan tangannya kepada semua orang. Mencoba yang terbaik untuk membuat ekspresinya tetap baik. Dia takut akan menakut-nakuti pihak lain. Tidakkah kamu ingin mengetahui beberapa informasi tentang apa yang terjadi di Makam Pedang? Sebagai kekuatan di alam celestial selatan, saya memiliki tanggung jawab. Alam surga selatan telah memberikan beberapa kontribusi dan juga merupakan tanggung jawab untuk membuat semua orang di alam surga selatan mengetahui semua kebenarannya. Kata Qin Chen, dia berkata kepada semua orang itu. Mendengar itu semua orang pun mengerti dan mereka pun menghela napas lega dan pada akhirnya banyak kamera langsung dari formasi pengawasan menyala dan lalu mengarah ke arah Qin Chen. Setelah semua kamera tersorot kepada Qin Chen pada akhirnya menjelaskan semua yang terjadi di Tanah Makam Pedang. Qin Chen menjelaskan bahwa Tanah Makam Pedang memang merupakan lokasi Papilun Pedang Tongtian kuno. Dan Qin Chen juga mengatakan bahwa banyak kekuatan tertinggi dari Papilun Pedang Tongtian kuno terkubur di dalam jurang pemakaman pedang. Dan bahkan Papilun Pedang, leluhur pedangnya ada di dalamnya dan belum mati, hidup dalam kesadaran jiwa. Dan Qin Chen juga menyatakan bahwa alasan Yang Mulia Iblis waktu itu mengejarnya dan juga Jugerulong mengejarnya, itu alasannya adalah bahwa Jugerulong adalah mata-mata dari klan Iblis. Dia berkolusi dengan klan Iblis dan ingin menyakiti Master Sekte Qin ini. Qin Chen juga kemudian mengatakan bahwa
Leluhur pedang Tong Tian di dasar pemakaman pedang merasa bahwa bakat Qin Chen sangat mengejutkan dunia. Bahkan di pavilion pedang Tong Tian kuno, dia merasa bahwa Qin Chen ditakdirkan untuk pavilion pedang Tong Tian kuno. Jadi dia langsung bangun, membunuh Zhuge Rulong dan memberitahu jika Qin Chen dalam bahaya di masa depan, maka Qin Chen bisa memasuki makam pedang dan meminta bantuan darinya. Qin Chen menjelaskan semua ini kepada semua orang. Apakah naskahnya sedikit salah? Di samping, mulut Yi Wuxu langsung bergerak-gerak dan Yu Qiansu serta Jiruyu juga sedikit bingung. Karena mereka juga mengalami semua ini, mengetahui bahwa kolusi dengan iblis itu adalah Tuan Istana Mimansen. Sedangkan bagi Zhuge Rulong itu murni hanya tujuannya sendiri. Orang ini mulai berbicara tentang kebohongan. Saya ingat Qin Chen sangat jujur 300 tahun yang lalu. Bagaimana Sang Guan Xiner itu bisa membuatnya seperti ini, kata Ji Wuxu. Dia terdiam dan berbicara diam-diam di hatinya. Sementara Yu Qiansu dan Jiruyu juga mengeluarkan keringat dingin di dahi mereka. Tetapi mereka tahu bahwa Qin Chen telah mengatakan ini. Jadi, mereka yakin pasti Qin Chen memiliki niatnya sendiri. Benar saja banyak orang yang kaget dengan kabar tersebut. Secara khusus banyak orang di alam surga selatan menonton siaran langsung ini, menghubungi melalui formasi, melihat layar, dan mempelajari beritanya. Mereka tidak mengenal Qin Chen, dan mereka tidak mengetahui makam pedang. Akan tetapi ekspresi mereka semua sangat serius. Selanjutnya semua orang bertanya-tanya tentang beberapa hal. Contohnya seperti, apa yang terjadi dengan Yang Mulia Pencuri Bintang dan yang lainnya? Ya, saya tahu semua pertanyaan yang ingin Anda tanyakan. Tetapi itu materi eksklusif saya. Itu adalah hidupku. Sebagai ganti pemuda ini, Anda ingin tahu tidak apa-apa, tetapi harusnya Anda membayar untuk informasinya, kata Qin Chen. Setelah meningkatkan penasaran semua orang, Qin Chen melakukan apa yang disebut sesi tanya jawab berbayar. Siapapun yang ingin bertanya kepadanya tentang rahasia tersebut harus membayar sumber daya astronomi seperti pena suci. Ketika Qin Chen menjelaskan semua yang terjadi sesuai kehendaknya, scene kemudian berpindah. Pada saat ini di sebuah aula nampak ada sekelompok orang. Sekelompok orang itu adalah orang-orang dari keluarga Zhuge. Penatua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata patriark keluarga Zhuge, Zhuge Yao, seraya menatap seorang lelaki tua yang memimpin. Apa yang bisa kita lakukan? Tetapi tenang saja, leluhur telah mengantisipasi situasi ini dan telah menyiapkan metode. Jika sekte 10.000 klan itu berani menyerang keluarga Zhuge kita, maka mereka harus menerima akibatnya. Kata orang tua itu, dia bernama Han Guang. Dia berkata dengan tegas. Yang lainnya juga memiliki mata yang muram dan seringai di sudut mulut mereka. Mereka sangat yakin mereka adalah warisan dari sekte Tianji dan mereka tidak akan dengan mudah bisa dihancurkan. Ngomong-ngomong, Zhuge Yao, setelah perang besar terjadi, apakah rute pelarian sudah siap? Kata orang tua itu seraya memandang Zhuge Yao. Peralihan sudah lama siap. Keluarga telah memilih 100 talenta muda dan lebih dari selusin pria kuat potensial. Inilah harapan keluarga Zhuge saya. Begitu perang pecah, mereka akan keluar melalui jalan rahasia secepat mungkin, meninggalkan benih terakhir untuk keluarga Zhuge kita, kata Zhuge Yao. Oh, itu bagus, kata orang tua itu seraya mengangkat kepalanya untuk melihat para master dari sekte 10.000 klan yang berada di atas kehampaan yang tak berujung, dan aura menakutkan meresap. Tetapi dia tiba-tiba mencibir. Selama Qin Chen dan yang lainnya berani menyerang, momen berikutnya adalah tanggal kematian mereka. Dan semua orang yang meremehkan keluarga Zhuge mereka akan membayar harga nyawa mereka sendiri. Boom, di atas langit, Raja Bisliger dan yang lainnya benar-benar mengeluarkan aura pembunuh mereka dan ingin menyerang keluarga Zhuge secara langsung. Master Sekte, ini hanya melawan keluarga Zhuge. Izinkan saya untuk bertindak terlebih dahulu, kata Raja Iblis Liger. Dia penuh semangat juang. Akan tetapi dia kemudian dihentikan oleh Qin Chen. Jangan khawatir, aku akan masuk lebih dulu, kata Qin Chen dengan tegas. Tidak, Tuan, kamu adalah Master Sekte kami. Bagaimana kami bisa membiarkanmu melakukannya terlebih dahulu? Keluarga Zhuge ini telah diwariskan selama ribuan tahun. Mungkin ada metode menakutkan. Biarkan bawahan yang menyerang lebih dulu, kata Raja Iblis Liger. Dia berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak setuju. Ketika Qin Chen ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba Qin Chen tertawa dan berkata, hahaha, jangan berkelahi. Seseorang akan melakukannya untuk kita.
Mendengar itu semua orang terkejut, akan tetapi semua orang kemudian menoleh dan dengan keras mereka melihat aura mengerikan turun di langit. Aura itu memancarkan aura yang kuat, menekan dunia abadi, dan tiba-tiba itu datang ke langit di atas tanah leluhur keluarga Juge. Sosok ini sangat familiar bagi semua orang. Ternyata itu adalah Yang Mulia Racun Kekacauan yang baru saja mereka temui belum lama ini. Itu adalah ahli Yang Mulia. Di kejauhan banyak kekuatan merasakan kekuatan ini dan mengubah ekspresi mereka satu demi satu. Di kejauhan banyak orang merasakan kekuatan ini dan mereka semua mengubah ekspresi mereka satu demi satu. Semua orang mengetahui bahwa orang di sini ternyata adalah ahli Yang Mulia. Mungkinkah itu Yang Mulia Racun Kekacauan yang pernah menyerang keluarga King Sui sebelumnya? Dalam keraguan mereka semua, Qin Chen tiba-tiba tertawa. Dia tersenyum kepada Yang Mulia Racun Kekacauan dan berkata, "Yang Mulia Racun Kekacauan, jangan datang ke sini tanpa masalah." "Oh, itu kamu lagi." Ketika Yang Mulia Racun Kekacauan melihat Qin Chen, wajahnya seketika jelek. "Aku tidak melihat senior akhir-akhir ini. Senior, apakah Anda sudah mencari berita tentang buah solanum itu? Bagaimana? Apakah Anda sudah menemukan solusinya?" Mengatakan ini, Qin Chen tersenyum ringan. Dia menatap Yang Mulia Racun Kekacauan lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. "Lihat, keadaan tubuh senior sepertinya lebih memburuk," kata Qin Chen. Dibandingkan saat dia berada di keluarga King Sui belum lama ini, aura di tubuh Yang Mulia Racun Kekacauan menjadi lebih menakutkan dan aneh. Dan aura hijau tetap ada di dekatnya, tampaknya menjadi lebih beracun. Saat ini Yang Mulia Racun Kekacauan benar-benar memiliki wajah yang jelek. Yang Mulia Racun Kekacauan, sebelumnya dia telah pergi ke beberapa tempat untuk mencari berita tentang buah solanum, dan dia menemukan beberapa informasi. Akan tetapi di semua buku kuno, tidak ada catatan tentang cara mengatasi racun dari buah solanum atau buah matahari naga ini. Tetapi terakhir kali, setelah pertempuran keluarga King Sui, racun di tubuhnya muncul kembali dengan lebih serius. Jadi hari ini dia datang ke keluarga Juge dan ingin melihat apakah keluarga Juge memiliki harta yang dapat meringankan dan mengobati racunnya. Akan tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan bertemu Qin Chen di sini. "Kamu juga di sini untuk berurusan dengan keluarga Juge," kata Yang Mulia Racun Kekacauan, tatapannya memadat. Jika Qin Chen juga datang ke sini untuk mengincar keluarga Juge, maka mereka pasti akan mengalami konflik lagi. "Tidak, bagaimana racun di tubuh kalian bisa hilang sepenuhnya?" kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Tiba-tiba dia menatap ke arah Raja Iblis Liger dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang tidak percaya, "Itu, racunku benar-benar hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Racun itu sangat menakutkan. Bagaimana itu bisa dihilangkan dalam waktu yang singkat ini? Mungkinkah itu?" gumam Yang Mulia Racun Kekacauan. "Aku sudah mengatakannya, aku bisa menyembuhkan racun di tubuhmu, asalkan kamu mau tunduk kepadaku. Bagaimana? Sudahkah kamu mempertimbangkannya?" kata Qin Chen. Dia berkata sambil tersenyum kepada Yang Mulia Racun Kekacauan. "Mimpi," kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia berkata dengan suara yang dingin. Tetapi kali ini dia diam-diam sedikit tergerak di dalam hatinya. Akan tetapi dia dengan cepat melupakannya. Karena bagaimana mungkin dia bisa tunduk kepada seorang bocah seperti Qin Chen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.